Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran IPA kita pada pagi hari ini. Untuk anak didik kami ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Yang lalu kita sudah membahas mengenai organ reproduksi pada wanita dan pada pria, begitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi yaitu gametogenesis. Nah, jadi kemarin kan organ reproduksi pada pria kan sudah tahu apa-apa saja ya kan bagian-bagiannya. Kemudian pada wanita juga sudah diketahui kemarin kan apa-apa saja bagian atau organ reproduksi pada wanita kan begitu. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke materi gametogenesis ya. Nah, gametogenesis yaitu proses pembentukan gamet atau sel kelamin ya yang terjadi di organ pria maupun wanita. Nah, jadi itu terdiri dari spermatogenesis pada pria dan oogenesis pada wanita. Nah, jadi pembentukan sel kelamin ya. Nah, sel kelamin itu kan dia ada kalau sel kelamin betina namanya adalah ovum kan begitu. Sedangkan sel kelamin jantan itu adalah apa? Adalah sel sperma kan begitu. Nah, jadi spermatogenesis ini yaitu pembentukan sperma. Nah, jadi bagaimana proses pembentukan sel spermatozoa atau sel sperma begitu ya. Nah, jadi sel spermatozoa ya itu nanti dibentuk di dalam tubula seminiferus. Nah, jadi tubula seminiferus kan begitu. Nah, jadi dalam pembentukannya itu, dalam pembentukan sperma itu dipengaruhi oleh beberapa hormon ya, yaitu yang pertama ada hormon FSH. Nah, hormon FSH ini fungsinya apa? Untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung. Nah, jadi hormon FSH ini fungsinya adalah untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung serta merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein untuk memacu spermatogenium untuk melakukan spermatogenesis ya. Nah, kemudian hormon LH. Nah, ini yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron, yaitu suatu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma ya. Jadi hormon LH itu berfungsi merangsang sel Leydig ya untuk memperoleh sekresi testosteron, yaitu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Nah, jadi spermatogenesis ini atau proses pembentukan sperma ini berlangsung selama 74 hari ya, berlangsung selama 74 hari sampai terbentuknya sperma yang fungsional. Nah, sperma ini dapat dihasilkan sepanjang usia sehingga tidak ada batasan waktu, kecuali bila terjadi suatu kelainan yang menghambat penghasilan sperma pada pria. Nah, jadi sperma ini ya dihasilkan itu sepanjang usia ya, tidak ada batasan waktu ya, kecuali ada faktor kelainan yang menghambat penghasilan sperma pada pria. Nah, jadi
bagannya ya. Jadi itu bagannya itu bagan atau skema spermatogenesis yang terjadi dalam testis ya. Nah itu mula-mula ya itu ada namanya apa namanya ini? Ada namanya spermatogonium ya, spermatogonium. Nah, jadi spermatogonium ini ya kemudian dia nanti akan membelah menjadi spermatosit primer. Nah, dia akan apa namanya mengalami pembelahan secara mitosis ya, membentuk apa? Spermatosit primer. Nah, kemudian nanti apa namanya? Spermatosit sekunder spermatosit primer ya. Itu nanti akan menghasilkan yang namanya spermatosit sekunder. Nah, jadi dari spermatosit sekunder ya, dari spermatosit sekunder nanti akan dihasilkan yang namanya spermatid. Nah, dari spermatid itulah nanti akan terbentuk apa? Sperma ya, akan terbentuk sperma. Nah, jadi di sini ya. Jadi di sini spermatogonium ya itu bersifat diploid. Nah, bersifat diploid itu 2N ya. Jadi diploid itu artinya 2N. Artinya kalau misalkan kromosom laki-laki itu kan jumlahnya adalah berapa? Kromosom manusia. Nah, jadi jumlah kromosom manusia itu kan 2 pasang ya kan? 46. Nah, jadi 2N berarti 2 kali 23 berarti nanti apa namanya? 2 dikali 23. Jadi diploid itu artinya 2N. Nah, begitu ya. Sementara kalau nanti dia sudah menjadi spermatosit primer, maka dia ini dia kalau dia spermatosit primer dia masih 2N ya, karena ini mengalami pembelahan mitosis ya. Jadi kalau pembelahan mitosis itu dia apa namanya? Pembelahan di mana sifatnya itu masih sama seperti sifat sel induknya begitu ya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan nanti meiosis baru nanti sifat apa namanya kromosomnya berbeda dengan kromosom induknya begitu ya. Nah, jadi spermatosit primer ini dia masih bersifat 2N ya atau diploid. Nah, kemudian nanti akan membelah secara meiosis. Nah, membelah secara meiosis menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder inilah yang bersifat N atau haploid. Nah, jadi N ya, N itu dia artinya haploid ya. Nah, jadi N ya, nanti di sini. Jadi nanti spermatosit sekunder inilah yang akan membelah menjadi apa? Menjadi spermatid. Nah, spermatid ini juga bersifat haploid ya. Jadi spermatid ini bersifat haploid. Nah, haploid itu artinya N ya, kromosomnya ya. Kemudian nanti dia spermatid ini akan berubah menjadi atau berkembang menjadi sperma. Nah, begitu dia. Nah, jadi apa namanya? Spermanya dihasilkan adalah 4. Jadi setiap satu spermatogonium ya, satu sel induk sperma itu akan menghasilkan 4 ya, akan menghasilkan 4 sel sperma. Nah, demikian seterusnya. Nah, jadi ini gambar testis ya. Ini dia seminiferus tubulus ya. Kemudian ini epididymis. Nah,
Nah, inilah dia organnya atau bagian, ya. Bahwasannya spermatogenesis itu terjadi di mana? Di dalam testis, ya. Spermatogenesis itu terjadi di dalam testis, paham ya? Oke. Nah, jadi kan tadi tubulus seminiferus kan, tubulus seminiferus ini berada di dalam testis, begitu ya. Nah, jadi ini dia tahapannya, ya, penjelasannya. Jadi dia terjadi di tubulus seminiferus. Pada dinding tubulus seminiferus telah ada calon sperma atau spermatogonia yang berjumlah ribuan. Setiap spermatogonia melakukan pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer, ya. Spermatosit primer melakukan pembelahan secara meiosis pertama membentuk 2 spermatosit sekunder. Berarti spermatosit primer menghasilkan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan 2 spermatid yang bersifat haploid. Berarti nanti spermatosit sekunder itu menghasilkan apa? Spermatosit sekunder itu menghasilkan yang namanya spermatid, ya. Nah, kemudian keempat spermatid akan berkembang menjadi sperma yang matang. Nah, yang bersifat haploid. Nah, jadi sperma yang matang akan menuju epididymis, ya. Nah, jadi setiap proses spermatogenesis memerlukan waktu 65 sampai 75 hari, ya. Jadi setiap proses spermatogenesis itu memerlukan waktu 65 sampai 75 hari. Struktur sperma matang terdiri dari kepala, leher, bagian tengah dan ekor. Nah, ya. Jadi nanti sperma yang matang itu dia terdiri dari apa? Terdiri dari Terdiri Oke, sebentar ya. Nah, ini terdiri dari apa tadi? Kepala, leher, bagian tengah dan ekor, ya. Jadi itu dia. Kalau misalkan spermatid itu terdiri dari kepala, leher, bagian tengah dan ekor, begitu ya. Nah, kepala sperma tebal mengandung inti haploid yang ditutupi badan khusus yang disebut dengan akrosom. Nah, akrosom ini mengandung enzim yang membantu sperma menembus sel kulit, sel telur, ya. Bukan sel kulit, ya. Nah, bagian tengah sperma mengandung mitokondria spiral yang berfungsi menyediakan energi untuk gerak ekor sperma. Setiap melakukan ejakulasi, seorang laki-laki mengeluarkan lebih dari 400 juta sel sperma. Nah, jadi setiap kali ejakulasi, seorang laki-laki itu mengeluarkan berapa? 400 juta sel sperma. Nah, inilah dia gambar sperma, ya. Ini kepala, ini bagian tengah. Kemudian ini dia ada namanya mitokondria, kemudian ini membran plasma, ini flagel, ya. Jadi ini ada kepala dan ada bagian ekornya, gitu ya. Nah, itulah dia untuk spermatogenesis, ya. Nah, jadi spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sel sperma, ya. Oke. Kemudian kita masuk ke oogenesis. Nah, jadi gametogenesis kan terbagi dua. Pertama spermatogenesis, yang kedua oogenesis. Nah, jadi sel kelamin betina, ya, seperti yang sudah kita jelaskan minggu lalu, ya, itu adalah ovum atau sel ovum, ya. Ovum itu atau sel telur, ya. Nah, jadi oogenesis itu merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Nah, jadi oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Nah, berbeda dengan laki-laki, ya, wanita hanya mengeluarkan 1 sel telur selama waktu tertentu atau siklus. Nah, jadi kan kalau laki-laki kan 4, ya kan? 4 dihasilkan 4 sel sperma. Tapi kalau wanita nanti hanya 1, ya. Jadi 1 oogonium nanti akan menghasilkan 1 sel telur, begitu ya. Nah, ovulasi pada wanita berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon.
Nah, ovulasi pada wanita berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon. Nah, jadi pada manusia dan primate siklus reproduksinya disebut siklus menstruasi. Sedangkan pada mamalia lain disebut estrus. Nah, menstruasi dapat diartikan sebagai luruhnya ovum yang tidak dapat dibuahi beserta lapisan dinding uterus yang terjadi secara periodik. Nah, jadi menstruasi itu terjadi kenapa? Karena sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, gitu ya. Makanya terjadi peristiwa menstruasi. Oke, jadi karena tadi kan ada ada halangan, jadi pertemuan kita agak terhambat gitu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ya Ustadz cukupkan sampai di sini ya. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya, karena waktu kita sudah habis. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.